Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah Hukum Tenaga Kerja. Materi atau bahasan yang pada hari ini akan kita bahas adalah mogok kerja dan lockout. Mogok kerja berdasarkan pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 diartikan sebagai suatu tindakan pekerja atau buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan atau oleh serikat pekerja atau buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Sering kita dengar dan kita lihat, kita saksikan tentang mogok kerja mungkin berkaitan dengan persoalan perselisihan hak ya antara buruh dan pengusaha, atau kemudian berkaitan dengan regulasi yang tidak berpihak pada buruh, antara buruh dengan pemerintah. Nah, menurut Iwi Sunindia dan Nini Widayanti, yang dimaksud dengan pemogokan adalah dengan sengaja pihak buruh melalaikan atau menolak melakukan pekerjaan atau meskipun diperintah dengan sah secara semestinya dengan perjanjian kerja yang telah mereka tanda tangani, yang bersangkutan enggan menjalankan atau lambat ya, menjalankan pekerjaan yang telah menjadi kewajibannya. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada dasarnya tidak melarang pemogokan, karena tidak ada ancaman pidana terhadap pemogokan dan menyatakan bahwa mogok kerja adalah sebagai hak dasar pekerja atau buruh asalkan dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Hal ini yang terdapat dalam pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Agar mogok itu sah, ya, di dalam pasal 139 dan 140 Undang-Undang Nomor 13 2003 juga mencantumkan yang pertama adalah sekurang-kurangnya 7 hari sebelum mogok itu dilakukan, ya, pekerja atau buruh, serikat pekerja atau buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan terkait rencananya. Ya. Yang kedua, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan dan pihak perusahaan yang menerima surat pemberitahuan mogok kerja tersebut wajib memberikan tanda terima. Ya. Yang ketiga, dalam hal mogok kerja dilakukan oleh pekerja atau buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja atau buruh, maka pemberitahuan sebagaimana tertuang dalam angka 1 tersebut di atas ditandatangani oleh perwakilan pekerja atau buruh yang ditunjuk sebagai koordinator dan atau penanggung jawab mogok kerja, gitu ya. Nah, pemberitahuan tersebut sekurang-kurangnya memuat yang pertama adalah waktu, ya, hari, tanggal, dan jam dimulai dan diakhirinya mogok kerja. Yang kedua, tempat mogok kerja. Yang ketiga, alasan dan sebab mengapa harus melakukan mogok kerja. Dan tanda tangan ketua dan sekretaris dan atau masing-masing ketua dan sekretaris serikat pekerja atau buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja. Kemudian benar-benar sudah diadakan perundingan yang mendalam mengenai pokok-pokok perselisihan antara serikat buruh dengan pengusaha sebelum dan selama mogok kerja berlangsung. Ya. Instansi yang bertanggung jawab di bidang tenaga kerjaan wajib menyelesaikan masalah yang menimbulkan pemogokan dengan mempertemukan atau merundingkannya dengan para pihak yang selisih. Ini, ya, pemberitahuan, ya, tersebut sekurang-kurangnya membuat hal demikian. Kemudian Lembaga Perburuhan Internasional ILO memberikan syarat untuk buruh agar bisa mogok kerja, antara lain yang pertama kewajiban untuk memberikan pengumuman, ya, sebelum dilakukan kegiatan. Yang kedua, kewajiban untuk punya jalan lain ke prosedur konsiliasi, mediasi, arbitrase, atau sukarela dalam perselisihan industri sebagai kondisi awal untuk mengumumkan mogok, ya, selama proses ini memadai, adil dan cepat, dan pihak-pihak terkait pada berpartisipasi dalam setiap tahap. Yang ketiga, kewajiban untuk mengamati quorum tertentu dan memperoleh persetujuan dari mayoritas yang telah ditentukan. Kemudian
jaminan kebebasan untuk bekerja bagi mereka yang tidak ikut mogok juga, ya, ini syarat-syaratnya. Kemudian ada pelaksanaan tindakan untuk memenuhi persyaratan keselamatan dan untuk mencegah terjadinya kecelakaan pada saat mogok tersebut, gitu ya. Dan kemudian penetapan layanan minimal dalam kasus-kasus tertentu, gitu. Nah, selain mogok yang dilakukan oleh pekerja atau buruh, ya, perusahaan juga dapat melakukan lockout. Ya. Lockout ini menurut pasal 1 angka 24 Undang-Undang 13 2003 diartikan sebagai tindakan pengusaha untuk menolak pekerja atau buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan. Ya, penutupan perusahaan merupakan hak dasar pengusaha untuk menolak, ya, pekerja atau buruh sebagian atau seluruhnya untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan. Terus kemudian, agar lockout yang dilakukan oleh perusahaan itu sah, yang pertama, pengusaha wajib memberitahukan secara tertulis kepada pekerja atau buruh, serikat pekerja atau buruh, serta instansi yang bertanggung jawab, ya, di bidang ketenagakerjaan setempat sekurang-kurangnya 7 hari kerja sebelum lockout dilakukan. Pemberitahuan tersebut sekurang-kurangnya memuat waktu, hari, tanggal, dan jam dimulai dan akhirnya lockout atau alasan-alasan atau sebab-sebab, ya, perusahaan melakukan lockout. Yang berikutnya adalah pemberitahuan tersebut ditandatangani oleh pengusaha atau pimpinan perusahaan yang bersangkutan. Berikutnya adalah pekerja buruh, serikat pekerja atau buruh, dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang menerima secara langsung surat pemberitahuan lockout harus memberikan tanda bukti penerimaan dengan mencantumkan hari, tanggal, dan jam penerimaan. Kemudian yang kelima, sebelum dan selama lockout berlangsung, instansi yang bertanggung jawab juga sama pada saat terjadinya mogok, ya, berwenang menyelesaikan masalah yang menyebabkan timbulnya penutupan perusahaan dengan mempertemukan dan merundingkannya dengan para pihak yang sedang berselisih. Yang keenam, pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, ya, tidak diperlukan apabila pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau buruh melanggar prosedur mogok kerja, ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 140 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kemudian pekerja, buruh atau serikat pekerja atau buruh, ya, melanggar ketentuan normatif yang ditentukan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu mungkin rekan mahasiswa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.